Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 izin memaparkan hasil penelitian kami yang berupa artikel dengan judul Pengaruh Model Problem Based Learning terhadap Higher Order Thinking Skill Matematis Siswa. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas program komputer yang diampu oleh Bapak Hairudin MPD. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Fityah Rahim, Indah Cahyani Putri, Rahman Hadi Mulyoto, Realita Ajeng Pangestu, Satria Akbar Duyanto, saya sendiri Tommy Maulana, Yayang Verika Restianing Tias. Selamat menyaksikan. Oke, pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai latar belakang mengapa kita mengambil bahasan ini. Itu karena dalam proses pembelajaran matematika, siswa itu dituntut untuk mampu mengaplikasikan konsep perhitungan ke dalam permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan pendapat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Nadiem Makarim dalam rapat RPD dengan Komisi 10 yang mengatakan bahwa pengganti UN adalah asesmen kompetensi yang meliputi 1. Literasi, kemampuan pemahaman konsep bacaan. 2. Numerasi, bukan kemampuan menghitung, tetapi kemampuan mengaplikasikan konsep menghitung dalam suatu konteks abstrak dan nyata. Nadiem juga menjelaskan bahwa bisa memahami semua pelajaran kalau memahami logikanya, yaitu literasi dan numerasi. Ini kompetensi inti untuk bisa belajar apapun, untuk fisika, IPS, matematika, bahasa, dan sejarah. Sesuai dengan fokus utama tujuan pembelajaran matematika dan tuntutan kurikulum 2013 agar siswa dapat memecahkan permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari, merupakan keterampilan berpikir kategori HOTS dan mengembangkan HOTS. Anderson pada tahun 2001 menyebutkan kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti keterampilan mensintesa, menganalisa, mengevaluasi konsep yang sudah dikuasai untuk membangun dan mengkreasi konsep baru sebagai kemampuan berpikir kategori HOTS. Dalam kondisi seperti ini, siswa akan berusaha untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, menentukan penyebab terjadinya hambatan, menentukan solusi yang efisien dan efektif, membuat hipotesis dan memodifikasi serta menguji ulang dengan menyempurnakannya secara bertahap, dan akhirnya mengkomunikasikan hasil solusi masalah yang mungkin terbentuk atau pendapat orisinal. Di Indonesia sendiri, kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik siswa itu masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil PISA. Pada tahun 2015, Indonesia berada pada peringkat 69 dari 72 negara, di mana rata-rata 403 untuk sains, peringkat ketiga dari bawah, 397 untuk membaca, peringkat terakhir, dan 386 untuk matematika, peringkat kedua dari bawah. Bayangkan, dari 72 negara yang mengikuti PISA. Selain itu, selaras dengan PISA, hasil UN pada tahun 2018 kemarin menunjukkan bahwa siswa masih lemah dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi, seperti menalar, menganalisa, dan mengevaluasi. Dilihat dari hasil tersebut, salah satu model pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013 adalah model Problem Based Learning atau bisa disingkat dengan PBL. Model PBL ini menggunakan kehidupan nyata dan menekankan pada penggunaan masalah sebagai sarana bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan HOTS. Tujuan model PBL ini tidak lain adalah untuk mengenalkan siswa terhadap masalah atau kasus yang memerlukan solusi penerapan materi yang dipelajari. Model pembelajaran ini dapat melatih siswa untuk berpikir kreatif dan berpikir matematis tingkat tinggi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Amir, Priyanto, dan Sapri pada tahun 2015 itu mengatakan bahwa PBL adalah model pembelajaran yang dimulai dengan pemberian masalah yang biasanya berhubungan dengan dunia nyata atau kontekstual. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan utama dari studi ini
adalah untuk mengetahui PBL terhadap HOTS matematis siswa. Oke, kemudian selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian. Metode penelitian itu adalah suatu cara untuk memperoleh pengetahuan atau memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi. Penelitian yang kita ambil yaitu penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka. Studi pustaka itu kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi yang diperoleh itu dari jurnal-jurnal dan laporan penelitian. Penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis. Oke, lanjut ke pembahasan inti, yaitu pertama yang akan kita bahas itu mengenai pengertian Higher Order Thinking Skill atau HOTS. HOTS itu diperlukan agar seseorang mampu menghadapi masalah yang menuntut pemikiran dan pemecahan masalah tingkat tinggi. Oleh karena itu, peserta didik itu harus memiliki HOTS untuk menghadapi tantangan era MEA. Dalam suatu proses pembelajaran matematika, jika seseorang peserta didik menggunakan keterampilan berpikir tingkat tingginya, maka pembelajaran tersebut akan menjadi pembelajaran yang bermakna. Menurut Saputra pada tahun 2006 menjelaskan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi yang berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam berpikir kritis, kreatif, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Selain itu juga menurut Rosyandi pada tahun 2009 mengemukakan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi itu tidak hanya memerlukan kemampuan mengingat saja, akan tetapi dalam prakteknya juga memerlukan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Kemudian menurut Wahid dan Karimah itu pada tahun 2018 mengatakan yang diperlukan pada abad 21 ini yang berfokus pada pengembangan HOTS seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, keterampilan berkomunikasi, melek TIK atau kita itu harus tahu TIK itu seperti apa, teknologi informasi dan komunikasi ya. Terus informasi dan melek media. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan proses berpikir yang tidak sekedar menghafal dan menyampaikan kembali informasi yang diketahui peserta didik. Kemampuan tingkat tinggi itu merupakan kemampuan menghubungkan, memanipulasi, dan mentransformasi pengetahuan serta pengalaman yang sudah dimiliki untuk berpikir secara kritis dan kreatif dalam upaya menentukan keputusan dan memecahkan masalah pada situasi yang baru. Dan itu semua tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Oke, yang kedua yang akan kita bahas itu mengenai karakteristik HOTS. Ada 7 karakteristik dari proses berpikir tingkat tinggi, yaitu melibatkan penilaian dan interpretasi, mengkonstruksi formulasi baru, mencari makna, kompleks, bersifat non-algoritmik, berakhir pada pemecahan dengan berbagai strategi, dan perlunya kemandirian dengan penuh semangat. Kemdikbud pada tahun 2017 secara rinci memaparkan bahwa karakteristik soal-soal HOTS itu 1. Mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Maksudnya apa? Kemampuan berpikir tingkat tinggi itu dapat dilihat dari proses pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, agar peserta didik memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi, maka proses pembelajarannya pun harus memberikan ruang kepada peserta didik untuk menemukan konsep pengetahuan berbasis aktivitas. Aktivitas dalam pembelajaran itu dapat mendorong peserta didik untuk membangun kreativitas dan berpikir kritis. Yang kedua, berbasis permasalahan kontekstual. Maksudnya apa? Karakteristik asesmen kontekstual menurut Kemdikbud pada tahun 2017 itu memaparkan ada 5, yaitu relating, experiencing, applying, communicating, dan transferring. Ciri-ciri asesmen konseptual yang berbasis pada asesmen autentik adalah peserta didik itu mengkonstruksi responnya sendiri, bukan sekedar memilih jawaban yang tersedia.
Tugas-tugas merupakan tantangan yang dihadapkan dalam dunia nyata. Tugas-tugasnya itu diberikan tidak hanya memiliki satu jawaban tertentu yang benar, tetapi kemungkinan banyak jawaban benar dalam semua jawaban benar. Kemudian yang ketiga itu tidak rutin atau tidak akrab. Soalnya penilaian HOTS itu bukan penilaian reguler yang diberikan di kelas. Penilaian HOTS itu digunakan tidak berkali-kali pada peserta tes yang sama seperti penilaian memori atau biasanya, karena penilaian HOTS ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian yang terakhir, menggunakan bentuk soal yang beragam. Ada terdapat alternatif bentuk soal yang dapat digunakan untuk menulis butir soal HOTS, sama yang digunakan dengan model pengujian PISA. Yang satu pilihan ganda, terus ada pilihan ganda kompleks yang isi jawabannya itu ada benar atau salah atau ya atau tidak. Nah kayak gitu. Terus ada isian singkat atau melengkapi, terus ada jawaban singkat atau pendek, dan terakhir itu ada uraian. Oke, yang ketiga yang akan kita bahas itu mengenai model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Pertama, pengertian dari PBL itu sendiri kita mengambil pendapat Arens dalam Lestanti pada tahun 2015. Beliau mengatakan PBL itu adalah model pembelajaran dengan menghadapkan siswa pada masalah yang autentik dan menarik, sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan pemecahan masalah, dan menemukan solusi dari masalah yang diberikan. Artinya apa? Bahwa PBL itu adalah model yang tidak hanya melibatkan siswa sebagai peserta aktif dalam proses pembelajaran saja, tetapi mendorong mereka untuk memiliki peran aktif dengan melibatkan mereka secara bermakna dengan permasalahan dunia nyata. Kemudian ciri-ciri dari model PBL itu sendiri menurut Lepudin dalam Fadilah pada tahun 2018, beliau mengatakan bahwa dalam mengimplementasikan pembelajaran berbasis masalah di kelas, ada beberapa ciri-ciri pembelajaran berbasis masalah, yaitu pembelajaran pertanyaan atau masalah, kemudian berfokus pada keterkaitan antar disiplin, kemudian ada penyelidikan dan menghasilkan produk atau karya yang memamerkannya. Kemudian sintaks dari model PBL itu sendiri menurut Arens dalam Lestanti pada tahun 2015, PBL memiliki tahapan utama yang terbagi menjadi beberapa fase, yaitu apa saja? Memberikan orientasi tentang permasalahan kepada siswa, kemudian mengorganisasikan siswa untuk meneliti, kemudian membantu pemecahan mandiri atau kelompok, dan yang terakhir mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya, kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses pembelajarannya. Oke, pembahasan yang terakhir itu mengenai penelitian yang relevan. Karena kita menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka, maka kita itu cukup mengambil hasil penelitian orang lain yang tidak perlu dibahas lagi karena apa? Sudah terbukti relevan. Salah satu penelitian yang kita ambil itu adalah hasil penelitian dari Hardianto pada tahun 2018 yang berisi HOTS matematik siswa setelah diterapkan model PBL pada materi sistem persamaan linear 2 variabel di kelas 10 SMA Negeri 9 Pontianak dapat dikategorikan baik. Kemudian, terdapat pengaruh yang signifikan antara model PBL dengan HOTS matematik siswa pada materi sistem persamaan 2 variabel. Kemudian yang terakhir, besar pengaruh antara model PBL dengan HOTS matematik siswa dikategorikan tinggi. Kemudian, hasil penelitian dari Jailani dan Retnawati menyimpulkan bahwa 1. Pembelajaran berbasis masalah lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran langsung untuk meningkatkan HOTS. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah efektif untuk meningkatkan ketekunan, tanggung jawab, kerja keras, kerjasama, kepedulian, dan toleransi. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Jailani, Sugiman, dan Apino yang menyimpulkan bahwa model PBL mampu meningkatkan HOTS siswa. Hal ini dikarenakan penerapan model PBL terhadap HOTS matematik siswa membuat siswa menjadi
lebih aktif melakukan kegiatan menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan ide melalui masalah dari kegiatan pemecahan masalah. Penelitian yang telah dilakukan oleh Alpindo dan kawan-kawan menyimpulkan bahwa pemberian pertanyaan HOTS dengan model PBL di kelas 12 SMAN 2 Padang memberikan pengaruh pada ranah kognitif, yaitu meningkatkan hasil belajar siswa. Oke, kesimpulan dari artikel yang kita tulis adalah penilaian HOTS itu soal-soal yang pada umumnya mengukur kemampuan pada ranah menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Karakteristik penilaian HOTS yaitu mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, berbasis permasalahan kontekstual, tidak rutin, dan menggunakan bentuk soal yang beragam. PBL adalah mode pembelajaran dengan menghadapkan siswa pada masalah yang autentik dan menarik, sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, serta siswa mampu menumbuh kembangkan keterampilan pemecahan masalah dan menemukan solusi dari masalah yang diberikan. Ciri-ciri pembelajaran berbasis masalah diantaranya itu pembelajaran pertanyaan atau masalah berfokus pada keterkaitan antar disiplin, penyelidikan, menghasilkan produk atau karya, dan memamerkannya. Langkah-langkah pembelajaran PBL yaitu memberikan orientasi tentang permasalahan kepada siswa, mengorganisasikan siswa untuk meneliti, membantu pemecahan mandiri atau kelompok, mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pembelajaran. Berdasarkan hasil terhadap penelitian-penelitian yang relevan, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran problem-based learning mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap higher order thinking skill matematis siswa. HOTS siswa setelah diterapkan model PBL secara keseluruhan dapat dilihat dari nilai rata-rata. HOTS matematis siswa tergolong baik sehingga pembelajaran PBL sangat efektif digunakan untuk meningkatkan higher order thinking skill matematis siswa. Karena siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan pemecahan masalah, dan menemukan solusi dari masalah yang diberikan.